Hai guys, perkenalkan nama saya Claudia Hana dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Ciruas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pakaian. Tentu kalian tahu teknologi dulu itu tidak secanggih dengan teknologi yang sekarang. Maka, pakaian yang kita pakai ini tentu berbeda dengan yang dahulu. Oke, yang pertama, dari kapan sih pakaian itu udah ada ya? Belum diketahui pastinya, tapi peneliti mengatakan bahwa pakaian itu sudah hadir dari 100 hingga 500 ribu tahun yang lalu. Di beberapa wilayah, Neanderthal adalah bangsa yang pertama kali membuat pakaian. Mereka menggunakan kulit binatang yang mereka buru sebagai pelindung tubuh mereka agar tetap hangat dan kering. Seiring berjalannya waktu, manusia Cro-Magnon mulai mengembangkan pakaian menggunakan jarum dan benda runcing yang mereka buat dari tulang binatang. Nah, mata runcing di ujung lainnya itu, di salah satu ujungnya, mereka mampu menggabungkan beberapa kulit menjadi sebuah jubah, jadi seperti menjahit ya. Oke, di sini ada dua gambar ya. Ada dua gambar. Yang pertama ini model pakaian pada zaman Paleolitikum, dan yang ini pada masa Neolitikum. Apa beda dari keduanya? Kalau ini masih menggunakan dari hewani ya, dari kulit-kulit binatang, sedangkan pada zaman Neolitikum mereka sudah bisa menggunakan tumbuhan, jadi mereka mengolahnya menjadi sebuah pakaian. Seiring perkembangan waktu ya, sekitar 2000 sebelum masehi, pakaian mulai dibuat dengan cara ditenun. Saat itu bangsa Mesir sudah menenun dari kain linen. Pada era Persia kuno, wanita sudah menggunakan celana panjang. Sekitar 200 sebelum masehi juga, bangsa Romawi mulai mengenakan kain linen, seperti kaos. Ini ada beberapa penemuan alat pakaian yang ditemukan pada zaman batu. Yang pertama ada jarum. Ini jarum jahit buatan tangan yang diperkirakan berumur 40.000 tahun. Ini terbuat dari tulang hewan ya, yang setelah mereka buru. Yang kedua ada serat rami, ditemukan di sebuah gua prasejarah yang kisaran berumur 36.000 tahun. Oh ya, ini untuk gambarnya bukan serat rami yang ditemukan, tapi ya sebagai ini ya, gambaran aja kalau ini serat rami gitu. Yang ketiga adalah tenun. Ditemukan alat tenun pertama dalam bentuk cetakan tekstil, keranjang, dan jaring yang terbuat dari potongan tanah liat di Republik Ceko dan sudah berusia 27.000 tahun. Tidak ada gambarnya karena saya nggak menemukan. Ketiga ada alat tenun. Alat tenun ini pertama ditemukan dalam bentuk cetakan tekstil, keranjang, dan jaring yang terbuat dari potongan tanah liat di Republik Ceko dan sudah berusia 27.000 tahun. Maaf, tapi ini saya tidak menemukan gambar dari informasi tersebut. Oke, next kita sekarang ke perkembangan pakaian ya. Di sini ada bagian-bagian dari baju ya atau pakaian. Kita bisa lihat di sini ada kancing, kantung, kerah, resleting ya. Yang pertama, kancing. Penggunaan kancing itu pertama kalinya berasal dari lembah Indus sekitar 2000 sebelum Masehi. Kancing tersebut terbuat dari cangkang yang dilubangi dan dijahit di pakaian ya. Kancing kemudian digunakan dalam peradaban Tiongkok serta Romawi kuno. Pada abad ke-13, Jerman mengaplikasikan kancing pada sebuah pakaian dalam skala industri. Yang kedua ada kantung. Pada abad 17-18, bangsa Eropa menggunakan kantung sebagai kantong atau tas kecil ya, yang terpisah. Itu bisa terdapat di celana, baju, tas. Selanjutnya ada kerah. Kerah ini dikembangkan mulai dari bentuk raffle. Tahu kan baju-baju kerajaan tuh yang ininya ada megar-megar itu. Nah itu pokoknya. Raffle itu adalah lipatan kain atau pita pada bagian leher pakaian ya. Next, resleting ya. Resleting itu artinya mengunci. Digunakan pada abad ke-19. Awalnya resleting ini berbentuk besar dan tebal. Kemudian disempurnakan memiliki banyak varian hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, tentu pakaian yang dulu tidak lagi kita gunakan sekarang. Karena kita sudah memiliki teknologi yang canggih ya. Tentu saja kita bisa memproduksi pakaian ya dengan kualitas yang lebih baik. Apa sih bahan dasar membuat kain tenun? Yang pertama itu ada kapas ya, terus kepompong ulat sutra, lilin sarang lebah, akar serai wangi, dan warna. Kelima bahan ini adalah bahan dasar untuk membuat baju ya. Kita buat dulu tapi kain tenun. Oke, lanjut ke model pakaian. Kita ambil contoh dari Indonesia ya. Indonesia yang dulu tentu berbeda ya model fashionnya yang sekarang dengan yang dulu. Dulu mereka hanya melilitkan satu kain panjang ke sekitar tubuhnya ya, dari atas dililit, dihempit ya. Itu untuk yang wanita, dan untuk yang laki-laki mereka hanya melilitkan bagian bawahnya saja. Dan yang ketiga itu sesuai dengan suku yang mereka ikuti, yang mereka anut. Mereka memakai pakaian adatnya masing-masing, seperti kebaya. Indonesia yang sekarang ya, dari zaman 90-an sampai sekarang tahun 2000-an. Ini yang pertama dari yang 4 orang ini, perkembangan dari fashion tahun 90-an. Terus kedua, ketiga ceweknya ya. Dan yang bawah ini model-model baju yang sekarang nih. Yang pertama
semakin modern ya. Yang kedua ini kebaya ya. Kebaya kan pakaian tradisional, tapi seiring perkembangan waktu muncullah kebaya modern ya, lebih cantik. Dan yang ketiga ini ada dress ya. Dulu belum ada dress. Oke, sekian dari saya ya. Itu tadi sejarah perkembangan pakaian dari zaman ke zaman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.